A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tentu yang dimaksud adalah fisik kita. Jadi Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang secara fisik amat sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, misalnya malaikat dan jin. Secara fisik memang kita amat sangat sempurna. Coba bayangkan kalau hidung kita ini ada di belakang kepala kita, dan itu Allah mampu, karena Allah Maha Kuasa. Tapi kehendak Allah, bagaimana supaya penampilan fisik manusia itu indah, ya, baik, sempurna. Coba bayangkan kalau telinga kita sebenarnya ada di atas kepala kita. Namun memang ada beberapa bayi yang lahir dengan cacat, dengan kecacatannya, misalnya bibir sumbing atau jari-jari. Kita lihat jari-jari kita ini begitu sempurnanya, ya. Ada yang 11 polidaktili namanya lahir. Tapi itu bagian dari ciptaan Allah memang. Bahwa ada manusia yang lahir sempurna secara fisik, juga ada yang tidak sempurna. Tapi pada umumnya manusia memiliki kesempurnaan fisik yang amat sangat sempurna. Makanya fi ahsani taqwim, bentuk fisik yang amat sangat sempurna. Lalu bagaimana karakter manusia, sifatnya, perilakunya? Dalam hal perbuatan manusia memang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wahadainahu najdain. Nah, kata Allah, kami berikan kepada manusia dua pilihan. Wa nafs, itu surah Al-Balad ayat 10. Kemudian di dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, ini disinggung lagi tentang bahwa manusia demi manusia dengan penyempurnaan ciptaannya. Jadi wa ma sawwaha itu sempurna ciptaan Allah. Dengan kesempurnaan ciptaan Allah inilah, ya, manusia dihadapkan dua pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan potensi untuk ingin takwa kepada Allah atau ingin tidak takwa. Fujuraha wa taqwaha. Durhaka kepada Allah atau takwa kepadanya. Dua pilihan. Sayangnya, kembali lagi, potensi untuk durhaka itu lebih menarik. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Yusuf. Ya. Apa kata Nabi Yusuf di dalam Al-Quran? Wa ma ubarru nafsi, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya aku tidak mampu mengatasi diriku untuk berbuat salah. Karena pada dasarnya kita manusia cenderung berbuat salah, cenderung untuk durhaka. Nah, ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri salah seorang pejabat pada masa itu, coba Nabi Yusuf mengatakan, hampir saja sebetulnya aku tergoda. Karena apa? Karena memang cenderung kita manusia cenderung untuk berbuat durhaka kepada Allah. Tapi yang namanya seorang nabi tentu diberikan kemampuan untuk membentengi dirinya agar tidak terjerumus, tidak tergoda menuju sebuah kedurhakaan. Ya, dia berpikir jauh ke depan. Bagaimana dampaknya apabila dia layani atau dia tergoda dengan godaan seorang perempuan yang tentu cantik, ya, punya kedudukan. Tapi Nabi Yusuf memilih untuk tidak tergoda. Karena memang sekali lagi, karena beliau tentunya mendapatkan, ya, ilham dari Allah untuk tidak tergoda dengan memberikan kemampuan berpikir jauh ke depan. Jadi sekali lagi bahwa
fisik yang sempurna, kemudian secara perbuatan diberikan pilihan oleh Allah untuk takwa dan tidak takwa atau durhaka, dan manusia cenderung untuk lebih banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita lihat. Kita bisa baca di dalam surah Ali Imran terkait dengan kecenderungan manusia. Surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia. Jadi terasa indah. Keinginan manusia itu cenderung terhadap apa yang diinginkan. Menjadi terasa indah. Allah yang memberikan kodrat seperti itu. Takdir kita memang. Ya, bahwa kita senang. Menjadi indah dalam pandangan manusia. Cinta terhadap apa yang diinginkannya. Ya, pertama disebutkan adalah inanisa, perempuan. Ya, tentu sebaliknya perempuan juga suka kepada laki-laki. Nah, ini sudah kodrat manusia. Bahwa yang namanya laki-laki suka kepada perempuan. Perempuan suka kepada laki-laki. Ya, jadi sekelamin yang berbeda. Walaupun memang ada terjadi penyimpangan. Ada laki suka sama laki-laki, ada perempuan suka sama perempuan. Ya, apa yang kita kenal dengan LGBT kan gitu. Dalam konteks istilah zaman sekarang ya. Tetapi pada dasarnya normalnya jenis kelamin laki-laki suka kepada perempuan, perempuan senang kepada laki-laki. Nah, ini cenderungan itu ada. Nah, oleh karena itu di dalam Islam ya ada hukum yang disyariatkan untuk nikah kepada jenis kelamin yang berbeda. Kemudian anak-anak, kita pasti lebih sayang anak-anak kita. Ini banyak fakta-fakta lebih memanjakan anak ya. Dibanding kecenderungan dia untuk ibadah kepada Allah. Untuk takwa kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Kemudian harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak ya. Dalam bentuk uang juga tentunya. Kemudian kuda pilihan. Nah, dalam konteks masa lalu tentu Al-Quran menyebutkan kuda pilihan. Dalam konteks kekinian ya bisa kita pahami yang termasuk mobil mewah, ya, motor mewah, motor gede misalnya kan, mobil-mobil mewah, ya gitu, yang harganya miliaran. Dan ada yang bertumpuk sampai 20, memiliki 20 mobil mewah. Kan itu manusiawi karena sudah menjadi kodrat manusia disebutkan di dalam surah Ali Imran. Kecenderungan manusia cinta kepada apa yang dia inginkan juga. Sebagaimana juga memang ayat lain disebutkan wa tuhibbul mala hubban jamma, bahwa memang kita sangat mencintai harta secara berlebih-lebihan gitu. Nah, kemudian hewan ternak ya, dan sawah ladang ya. Kemudian ya artinya termasuk tambang batu bara, tambang nikel, emas. Dan itulah kesenangan hidup di dunia. Kata Allah, zalika mata'ul hayati dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi Allah lah tempat kembali di sisi Allah. Allah lah tempat kembali yang paling baik. Artinya itu hanya kesenangan duniawi. Yang Allah ingatkan bahwa itu tidak ada apa-apanya nanti di akhirat. Kehidupan akhirat itu apabila kita ditempatkan oleh Allah di sisinya, yaitu al-jannahnya Allah, tempat kesenangan, kenikmatan, surganya Allah, itu jauh tidak ada apa-apanya dibanding bagaimana kesenangan nanti di akhirat. Sebab ada hadis yang mengatakan bahwa perbandingan kehidupan dunia dan akhirat seperti kita mencelupkan jari kita di lautan. Ya. Lalu kita angkat jari kita. Apa yang ikut di jari kita itu? Memang apa ada? Paling ada pada saat itu. Sebentar lagi jatuh lagi.
Itulah kehidupan dunia. Air yang ikut di jari kita ketika kita mengangkat jari kita. Dibanding lautan yang begitu luas, itulah akhirat. Nah, ini diingatkan Allah. Tapi tempat di sisiku lah jauh, ya, jauh lebih baik. Nah, itulah sebabnya Allah memberikan pedoman hidup kepada kita, yaitu kitab Allah yang terakhir adalah Al-Quran sebagai huda linnas, sebagai petunjuk kepada manusia, dan hudan lil muttaqin, dan khususnya bagi mereka yang ingin bertakwa atau mereka yang meraih predikat takwa.